adalah nilai yang membagi data yang berurutan sama banyak menjadi 4. Nah, karena membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian, maka akan timbul nilai 3 kuartil yang terdiri dari kuartil atas ataupun Q3, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil bawah atau Q1. Lalu, apa bedanya kuartil dengan simpangan kuartil? Kuartil merupakan salah satu jenis ukuran letak data, sedangkan simpangan kuartil merupakan ukuran penyebaran data. Simpangan kuartil atau biasa kita sebut dengan jangkauan semi antar kuartil merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Istilah lain dari simpangan kuartil adalah deviasi kuartil atau rentang semi interkuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan juga kuartil bawah. Jadi ketika kita akan menentukan simpangan kuartil, maka terlebih dahulu kita harus menentukan kuartil atas dan juga kuartil bawahnya. Simpangan kuartil dapat kita gunakan untuk melihat jarak antara kuartil 2 ke kuartil 1 ataupun kuartil 2 ke kuartil 3. Nah, sebenarnya simpangan kuartil ini merupakan rata-rata jarak dari kuartil tersebut. Simpangan kuartil disimbolkan dengan Q-D, dan secara sistematis simpangan kuartil dirumuskan sebagai berikut. Nah, sebelum menentukan simpangan kuartil, maka terlebih dahulu kita harus menentukan kuartil atas dan juga kuartil bawahnya. Nah, untuk menentukan kuartil atas dan juga kuartil bawah, terdapat dua cara berdasarkan data yang diketahui, yaitu data kelompok dan juga data tunggal. Jadi, teman-teman apakah masih ingat bagaimana cara menentukan kuartil atas dan juga kuartil bawah data kelompok maupun data tunggal? Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa saksikan video latihan berikut ini. Diketahui sebuah data 5, 6, 5, 4, 9, 10, 10, 11, 8. Tentukan simpangan kuartilnya. Langkah awal yaitu kita harus mencari terlebih dahulu nilai kuartilnya. Ada kuartil 1, 2, dan 3. Namun nanti yang dibutuhkan hanya kuartil 1 dan kuartil 3-nya saja. Sekarang perhatikan bagaimana kita akan mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Dari soal di atas terdapat 9 data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Kita bagi menjadi 2 sama banyak antara ruas kiri dan ruas kanan. Di sebelah kiri terdapat 4 data dan di ruas kanan terdapat 4 data. Ingat, harus sama banyak. Angka 8 yang berada di tengah inilah sebagai kuartil 2. Namun, kita tidak membutuhkan kuartil 2-nya. Kita hanya membutuhkan kuartil 1 dan kuartil 3. Sekarang kita akan mencari kuartil 1-nya. Perhatikan ruas di sebelah kiri. Kemudian kita bagi menjadi 2 lagi. Sehingga kuartil 1 terletak di antara 2 angka. Lalu, bagaimana kita menentukan angka kuartil 1-nya? Kita akan membagi menjadi 2 lagi. Untuk data yang berada di sebelah sisi kanan, akan kita bagi menjadi 2. Dengan cara yang sama, sehingga kuartil 3 terletak di antara kedua angka tersebut. Rumus untuk mencari kuartil 1 adalah dengan menjumlahkan kedua angka tersebut kemudian dibagi menjadi 2. Angka 2 merupakan angka yang sudah menjadi ketentuan dari rumus. Sehingga Q1 sama dengan 5 ditambah 5 dibagi 2. Maka hasilnya kuartil 1 adalah 5. Untuk mencari kuartil 3 juga sama menggunakan rumus tersebut. Sehingga kuartil 3 sama dengan 10 ditambah 10 dibagi 2. Maka hasilnya kuartil 3 adalah 10. Sekarang kita sudah mendapatkan datanya, yaitu kuartil 1 sama dengan 5, kuartil 2 sama dengan 8, dan kuartil 3 sama dengan 10. Untuk mencari simpangan kuartil, ingat kembali datanya, kemudian kita harus mencari nilai kuartilnya. Kebetulan nilai kuartilnya tadi sudah kita cari.
Kemudian untuk rumus simpangan kuartilnya adalah sebagai berikut. Phi sama dengan Phi3 dikurangi Phi1 dibagi 2. Atau teman-teman bisa menggunakan rumus Phi sama dengan setengah dalam tanda kurung Phi3 dikurangi Phi1 kurung tutup. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus. Phi sama dengan Phi3 dikurangi Phi1 dibagi 2. Phi sama dengan 10 dikurangi 5 dibagi 2. Phi sama dengan 5 dibagi 2. Maka hasilnya Phi sama dengan 2,5. Jadi simpangan kuartilnya yaitu 2,5.